Oke, aku baik lu mahal. Yo, what's up, kembali lagi bersama kami di Bersih-Bersih Vol 10. Weh, pon 10, gile. Ya, sekarang saya berada di salah satu jasa usaha sablon di Makassar yang cukup dikenal banyak orang juga, Bisa bilang. yang bernama InMotion. Sebelum kita lanjut ke Ada sesi di IG, nah tanya, di IG, Inmotion Sablon. Di sini. jadi sebelum lanjut ini sesi pertanyaanku, moga dulu perkenalkan yang punya langsung ini InMotion. Yoi, saya Amal yang punya Inmotion sendiri. Tidak ada pegawainya. Iya begitu sendiri. Ya, terus langsung nih ke sesi pertanyaan dia. Yang pertama, kapan berdirinya ini InMotion? Sebenarnya saya berdiri di umur 2 tahun. Dan Tidak, tahun 2013. 2013. Akhir tuh mau 2014. Waktu itu masih berdua Kak sama temanku. 3 orang tuh sama ada satu. Ya, teman Ji juga ya. Begitu juga. baru yang berapa orang sekarang yang kerja di InMotion ini? Sendiri. Jalan Saya. Tidak ada Yoi. pembantu yang lain. All by myself. Oke. Terus awal terbentuknya ini InMotion? Karena itu apa? Sebenarnya tuh yang tadi saya jelaskan tapi tidak direcord ke. Record mic-nya tapi biar jelaskan ulang toh. Nah, Karena itu apa? Awalnya yang mau sekali punya kerennya bajunya band-band bule di. nah, Bagus kayaknya kalau kita beli juga tapi mahal sekali. Belum terjangkau itu tuh waktu itu masih zaman-zaman mahasiswa yang dari penghasilan tak jadi begitu nih cetak-cetak sendiri bootleg lah tuh istilahnya. Tapi yang kita cetak itu band-band yang udah terkenal Ji, yang kayak band-band metal yang udah terkenal, ada black metal juga. Saya sendiri kadang udah tahu apa yang saya cetak. Keren jadi desainnya tuh. Kan begitu aja orang, udah harus jadi tahu bandnya, lagunya, albumnya. Iya. Yang penting desainnya keren. iya. Oh saya ya. Kebanyakan orang yang gitu. Iya tuh. Kalau keren di sini pasti pakai juga. Terus apa saja jasa yang diberikan di InMotion? Jasa. Nah, Kalau jasa mulai dari desain nih ya. Nah, kalau ada yang mau kursus juga bisa. Nah, saya sendiri tuh yang ngajar. Jangan kau berharap ada spiji tuh. Nggak ada. Saya Ji. Desain sama itu nih sablon paling utamanya tuh. oh berarti juga selain ini jasa usaha sablon, berarti kayak buka juga tempat sekolah sablonnya Fitri? Yo, biasa ya begitu sih pesertanya 1-2 orang karena nggak bisa kan juga atur kalau terlalu banyak. Di mana mau duduk, di mana mau makan. Jadi biasa personal sih Personal semua. Mulai dari kapan itu buka? kursusannya. Ah, Kalau kursusan de 4 tahun nih kayaknya. berarti dari 2016. Yo, 2016. Jadi nanti yang nonton di YouTube kalau mau buka-buka sablon, kalau mau belajar dari sablon dulu, datang Yo. dulu ke ini yang Follow me toh dulu IG-nya toh. sini. Jadi selama ini terbangun InMotion, bagaimana persaingan bisnis? Kan banyak juga tukang-tukang sablon di luar sana. Banyak, susah deh. Jangan kau jadi tukang sablon, menyesal kok. Serius Kak. Dan enggak apa-apa aja ya begitu itu masing-masing ada Ji pasti yang suka hasil sablonnya. Kalau bilang orang ya ada hasil itu yang ngatur rezeki ya, tapi kalau saya dari hasil kayaknya juga tuh. Dari kain, dari sablonan. Tapi lumayan juga di karena para customer juga ada yang percaya juga. Yo, iya ada Ji lah. Ada. Tiap minggu ada Ji mas tak 2, tak 3, tak 4.
Kadang juga tak banyak sampai panggil orang toh bantu-bantu. Berarti ini selama pandemi masih ada masa tidak orderan? Banyak. Iya, karena banyak orang bikin masker toh. Oh, berarti ada juga jasaan kan? Bikin sablon sini, Masker bisa dong, semua bisa dibikin pokoknya. Duit. Tidak peduli apa kau bilang, yang penting saya makan gitu toh. Terus apa selama ini Motion berdiri, apa kendala yang sering dihadapi? Kendalanya banyak iya. Salah satunya kan kalau sablon-sablon begini, biasa ada itu klien yang kirim gambar, bagus sekali gambarnya, maksudnya kualitasnya tuh yang besar sekali. Yang kalau di zoom udah pecah ji. Iya, itu paling banyak kendala-kendala di kalau teknis itu, teknis sablon. Kalau itu ji, desain pertama itu desain yang pecah, kayak kurang bagus hasilnya kalau di sablon. Tapi ini klien mengenal kan itu biasa klien. Pokoknya saya terima beres begitu ya. Jadi itu bagaimana solusinya tuh kalau misalnya ada? Nggak apa-apa ji ya kalau gitu, saya gambar ulang pasti itu. Tapi masuk di pelajaran juga tuh. Bijaknya bihun jagung. Jadi hal-hal sampai sekarang itu hal tersulit yang pas dijalankan ini usaha sablon apa? Karena sendiri. Gitu. Iya, tapi mau juga panggil orang, bingung bagaimana caranya gaji nih orang di. Iya sih itu. Itu saya tahu dia bilang sedikitnya dia gaji kak atau banyaknya ini. Iya. Baru bingung juga kalau sendiri makin lambat pasti proses kerja toh. Iya. Karena tidak ada yang bantu kasih kering atau apa. Nanti juga pas dipanggil kayak pas mungkin lagi di rumah baru dipanggil. Iya. Ada juga biasa orang yang dianggap kerjaan kini tuh beginian. Kan kalau kerjaan kantoran jam 10 kau masuk toh, misalnya situ jam kerjamu jam 10 sampai jam 5. Yeah. Kalau di sini tidak jelas kapan saya kerja, jadi itu juga salah satu kendalanya manajemen. Nanti pilih, yoi, tidak terlalu siap juga besar ya. Jadi sampai sekarang ini keuntungan yang didapat dari Motion lumayan. Iya, tapi habis buat keluarga juga. Nah, tuan juga ada yang baik kok. Dari ke situ semua saya yang tidak makan. Berarti tidak salah sendiri kalau misalnya mau pegang sendiri ini, karena tidak masalah sih. Yang penting buat kita sendiri, yang penting makan. Yang penting ada tekadmu toh. Kalau saya begitu sih ya. Sendiri mau dulu. Kalau memang tidak bisa pokok manage orang, jangan sampai ada orang sakit hati nanti atau bagaimana gara-gara kau panggil. Terus sendiri ya. Suka duka selama ini? Bulan? Tidak ada. Apanya dulu ini? Atau ada orang sukanya, pernah dukanya. komplain yang dukanya dulu? Oh, dukanya dulu. Biasanya kalau dukanya ya gitu sih. Yang join-joinan sama orang tuh jadi tidak enakan ujung-ujungnya. Begitu sih saya kalau dukanya ya. Kalau masalah teknis mungkin di bagian pencucian screen karena sendiri juga toh. Tapi tidak boleh mah. Biasa sampai berapa orang kan kayak pesan sampai berapa PCS biasa? Kalau sebulan itu paling banyak minna. Kalau di Motion 300-an atau 400-an. Iya, karena biasa ada masuk yang tiba-tiba lapor toh. Iya. Kadang juga iya dalam sebulan tidak sampai 100 kalau lagi sunyi-sunyinya tuh. Tapi itu kerja sendiri. Yoi, tapi biasa aku taktisi kalau begitu yang banyak-banyak toh, panggil ke temanku, kan ada juga teman tuh. Yang saya bayar per pieces ji, per project ceritanya toh. Lumayan sekali tuh. Iya, tapi kadang kalau sepi juga sepi sekali. Makanya biasa jualan pre-order kak. Bikin kak desain toh, baru saya upload nih. Pertanyaan cepat. Sekarang kita masuk di sesi games. Tancap nih, tanya cepat. Jadi sesi games ini yang pertanyaan cepat itu yang kayak orang-orang kayak. Iya, kayak orang-orang. Ya di YouTube. Jadi pertanyaan cepat yang pertama. Brand merchandise. Brand.
band. Yoi. Terus nyablon ngeband. Wes, hanya nyablon lah. Ngeband ada uangnya, senang, bawa waktu. Bejo kalau ada yang mau dengar. Dan terakhir ini Metallica Motorhead. Wih, Motorhead. Oke. Mantap. Oh kan ini jual desain juga tuh. Iya. Sudah ada memang yang orang mungkin ada brand-brand baru tak buka di Makassar, ada yang beli desain di sini. Kalau desain rata-rata kemarin ke Benny ya. Ke band. Hmm. Yang untuk brand-brand atau pernah Brand-brand Makassar ada Tonji ya. Beberapa. Berapa? Kayak Hard Sprite kemarin. Brandku juga sendiri nasami. Masa mau beli desain baru kau bisa nggak desain. Itu juga dari hasil desain juga itu lumayan dapatannya. Tergantung. Ada biasa juga klien yang tembambono juga John. Kalau matawar. Kayak bilang kayak mungkin bilang kenal nih begini sama Yoi, salah satunya. Ada juga yang bilang dan mungkin dia ndak lihat, ndak tahu prosesnya tuh. Kan banyak juga biasa yang kalau gemes mah tuh desain dari ya saya ambil baru saya ubah sedikit enggak apa-apa sih. Banyak desainer begitu. Iya betul. Banyak sekali. Jadi sebenarnya ini senang dapat klien yang kayak bagaimana itu? Boy, kalau saya paling senang dapat klien yang kayak ada pernah itu, Tron pernah cetak di sini tuh. Kayak Tron. Ada clothingannya Tron, John. Bukan cuma YouTube. Santai kok nah. Yoi, kalau Tron itu kirim gambar yang resolusinya itu aman lah buat disablon. Biar enggak terlalu besar juga, yang penting enggak pixel juga. Karena biasa gambar-gambarnya orang tuh diambil langsung dia kirimkan ke. Pokoknya enggak terlalu neko-neko begitu saya. Saya yang penting begitu. Kasih kode deadline yang jelas tuh supaya bisa saya kejar juga targetnya tuh selesai tanggal segitu. Sama itu Mia paling efisien ini ya bayar DP 70%. Yo, jadi belum ikut tanya nih masa pengerjaannya ini kira-kira kayak mulai dari yang kayak selusin itu berapa hari biasanya? Oh, kalau selusin sebenarnya kan saya yang bikin lama biasa Nuci. Tunggu di konveksinya biasa ndak ready kainnya tuh. Karena masih kerja sama aja sama temanku juga kalau konveksi. Dia yang jahit. Saya sablon bisa aja tuh. Begitu. Biasanya dia jahit itu kalau PO 3-4 hari lah jadi bajunya. Kalau sablon itu 1 malam bisa selesai. Tergantung kalau enggak ada orderan lain tuh. Kalau banyak orderan juga, enggak mungkin mau dilangkai orderan lain. Harus kian aja. Apa? Harus namanya itu. Profesional di. Pokoknya kalau ada orderan yang sudah datang sebelumnya harus kerja dulu. Bukan datang, harus masuk DP-nya dulu. Baru di list di papan tulis tuh. Kalau ada DP aman. Iyo, bahan jalan. Kalau nggak DP mau apa harapanmu gile?
Jadi yang terakhir ini, harapan dan target buat InMotion ke depannya bagaimana? Apa di? Kalau harapan dan target, harapannya semoga cukup terus di apa-apa ya toh. Setidaknya untuk keluarga dulu. Iya betul. Nah, paling utama itu deh. Yo, sama bakal kalau expandnya nanti ke konveksi paling mau buka konveksi toh kalau ada modal. Siapa tahu anak-anak Tron mau kasih modal nggak apa-apa. Invest saja dulu toh, udah kembali. Investasi bodong. Terus lebih enak mana, sebatas ilustrator atau sampai eksekusi sebelumnya? Kalau saya mau dibilangnya lebih enak nyablon daripada nggambar itu dia gila pusing. Biasa ada klien juga yang kita anggap mini selesai toh, wih beres min desainnya toh, saya kirimkan mi baik, udah bilang lagi bisa dikasih ganti ininya weh, yang itu toh banyak jiladian dialami sama teman-teman desainer, ilustrator ataupun. Terus ada biasa tuh klien kayak langsung ambil desain di kita, baru sablonnya langsung di situ. Banyak. Iya. Rata-rata brand nih ya, brand lokal dia. Nah, yang bilang bisa bisa kok, bisa kok. Dari desain sampai sablon, bisa Ji. Yang penting pas Ji budgetnya toh. Oh, iya. Yoi. Ini yang paling utama itu budget cuy. Yoi. Karena kalau mau kok bikin desain baru sablon juga baru budgetmu buat desain Ji misalnya nggak bisa John. Pas saya bilang nanti pilih. Gitu lagi. Mungkin itu jika Pak pertanyaan yang saya bisa lontarkan di. Yoi. Jadi apa lagi nih? Apa lagi? Curhat boleh. Jadi terima kasih atas pertanyaan waktu yang telah diberikan. Saya ndak kasih waktu ya. Jadi kurang lebih ini maafkan kalau saya ada pertanyaan kurang. Yo, yang penting begitu nih. Jadi terima kasih telah menyaksikan berisi Vol 10. Sampai ketemu di berisi Vol selanjutnya. Vol 11. Sampai ketemu. Anjing. Yang kasih masuk itu yang terakhir nah.